Syukur itu bukan sesuatu yang ringan. Syukur itu harus ditopang dengan ilmu. Sabar saja tidak bisa kita lakukan tanpa ilmu. Sebagaimana perkataan yang disampaikan oleh Nabi Khidir, kaifa tasbiru malam tuqid bihi khubra. Gimana kamu mau sabar Musa kalau kamu tidak punya ilmunya? Sama pula, sabar itu harus dilatih dengan ilmu. Makanya kalau ada yang mengatakan, saya orangnya nggak sabaran Ustaz, itu berarti dia tidak mau belajar. Karena sabar itu bisa didapatkan dengan ilmu. Sama pula ketika sabar itu harus dengan ilmu, maka syukur itu pun harus dengan ilmu. Supaya betul-betul kita menjadi hamba yang bersyukur. Para ulama mengatakan, sesungguhnya syukur itu terkadang jauh lebih berat daripada setiap kesabaran. Ujian itu lebih mudah mendekatkan kita kepada Allah dibandingkan kenikmatan. Terkadang membuat kita lapang tetapi justru membuat kita lalai. Berulang-ulang saya sering menyampaikan, dinding rumah sakit itu lebih banyak merekam orang yang menangis dan bersedih dan meminta doa kepada Allah secara jujur dibandingkan dinding masjid. Kenapa dinding masjid terkadang jarang merekam orang yang banyak meneteskan air mata? Karena kondisi lapang dan tenang yang sedang kita rasakan terkadang menjadikan kita tidak terasa dekat dengan Allah. Tapi kalau kita sedang digoncang, pada saat itulah kita merasakan dekat dengan Allah. Makanya syukur itu bukan perkara gampang. Kalau ada yang mengatakan ketika diberikan pilihan, milih sabar atau milih syukur, langsung tanpa berpikir dia mengatakan, syukur Ustaz. Tidak segampang itu Ferguson. Ya. Jadi syukur itu tidak semudah yang kita pikirkan. Karena syukur itu sifatnya long term dan sabar itu sifatnya short term. Do you understand what I mean? Yes. Gak usah dijawab, yes. Gak usah dijawab. Kenapa sabar itu short term? Karena biasanya sabar itu ketika kita sedang menghadapi cobaan. Tapi syukur kenapa long term? Karena syukur itu biasanya ketika kita mendapatkan kemudahan. Dan kaidah kehidupan itu jauh lebih mudah nikmatnya dan lebih panjang nikmatnya daripada ujian. Kenapa? Ujian itu seujung kuku. Tapi nikmatnya Allah itu sepanjang dan seluas samudra. Makanya sabar itu ketika kita sedang diuji. Tapi syukur itu setiap waktu dan setiap saatnya. Dan itulah yang menjadikan syukur itu berat. Bersyukurlah ibu kepada Allah. Bersyukurlah bapak kita kepada Allah. Syukur kita kepada Allah setidaknya harus terpenuhi dengan dua syarat yang utama. Supaya betul-betul syukur kita diterima. Syukurnya saya dan bapak tidak akan diterima sampai bertambahnya ketaatan kita. Syukurnya ibu tidak akan diterima sampai bertambahnya ketaatan kita. Ada orang ketika memiliki rumah mengadakan tasyakuran. Tidak apa-apa, mubah. Walimah tasyakur dengan rumah itu diperbolehkan dalam riwayatnya Imam Nawawi. Tapi kalau kita tasyakuran dengan rumah tapi tidak bertambah ketaatan, itu namanya bukan syukur. Syukur itu bukan makan-makan. Syukur itu bukan minum-minum. Tapi syukur itu bertambahnya ketaatan kita setelah kita mendapatkan setiap kenikmatan. Yang kedua yang paling penting, syukur kita tidak akan diterima sama Allah sampai kita, para laki-laki dengan perempuan beda, Bu. Syukurnya kita laki-laki tidak akan diterima sampai kita berterima kasih kepada ibu dan bapak kita. Makanya kalau ada anak bersyukur kepada Allah, dia punya istri, dia punya anak, tapi dia bersyukurnya kepada Allah dengan membuat ibu air matanya jatuh dan membuat sedih pada hati bapaknya, syukurnya nggak akan diterima. Demi Allah nggak akan diterima. Maaf ya Bu, ada anak ibu rajin taklim, ngaji tauhid dan ngaji sunnah. Tapi setiap pulang ke rumah dia bertengkar dengan ibunya, dia konflik dengan bapaknya, dia menutup pintu kamar dengan orang tuanya, mengawamkan orang tuanya, membodohkan keluarganya, sampai akhirnya membuat air mata berderai karena jatuh dalam kesedihan menghadapi putranya. Walaupun serajin apapun dia taklim dan kajian, sesering apapun dia kajian, kajiannya 4 kali Bu dia dalam sehari, padahal ustadznya cuma 3 kali kajian, maka tidak akan diterima oleh Allah. Tidak akan diterima sama Allah.
Ini yang harus kita perhatikan. Banyak anak muda hari ini baru ngaji, Bu. Tapi ketika mereka baru ngaji, banyak di antara mereka suka menyudutkan ibu dan bapaknya. Memang betul ibu dan bapaknya belum paham. Memang betul ibu dan bapaknya belum tahu. Tapi bukankah kewajiban kita kepada orang tua membalut ilmu yang kita dapatkan menjadi sajian dan hidangan terbaik untuk mereka supaya mereka tahu. Bapak, kalau bapak sholat tahajudnya panjang, dari isya sampai subuh, sedekahnya banyak, puasa banyak, tapi ibu kita sedih gara-gara melihat kelakuan kita, demi Allah, tidak akan diterima syukur kita kepada Allah sampai kita bersyukur kepada ibu dan bapak kita. Sama dengan ibu, tapi beda konteksnya. Syukurnya ibu kepada Allah tidak akan diterima sampai ibu berterima kasih kepada sang suami. Bukan sama ibu saya dulu, Ustaz. Enggak. Kalau ibu sudah menikah, tidak. Maka syukurnya ibu kepada Allah tidak akan diterima sampai ibu bersyukur kepada sang suami atas setiap jerih payah yang telah mereka lakukan. Selama suaminya tidak melakukan perzinahan, dosa-dosa besar, kemaksiatan yang bisa menggugurkan keimanan, dan tidak melakukan kekerasan, maka wajib seorang wanita syukurnya dia akan diterima sama Allah sebesar keridhaan suami kepadanya. Sebesar suaminya ridho kepadanya, sebesar itu pula kesyukuran ibu diterima. Dan setiap kesyukuran ketika diterima, semakin besar keberkahan yang ibu dapatkan. Ibu ngaji, ibu taklim, ibu puasa sunnah, ibu sholat malam. Tapi ketika hatinya ibu, ketika posisi ibu di hatinya suami tidak diridhoi, maka demi Allah, syukurnya ibu kepada Allah tidak diterima sampai berterima kasih dulu kepada sang suami atas seluruh jerih payah yang telah mereka berikan kepada kita selaku istrinya. Suka tidak suka, mau tidak mau, begitulah kaidah kehidupan ketika kita berterima kasih. Semoga kita senantiasa bisa berterima kasih yang terbaik, bisa terima kasih kepada Allah dengan ketaatan yang bertambah, bisa bersyukur kepada Allah dengan kita berterima kasih kepada ibu kita dan kepada suami kita tercinta. Dan semoga Allah memberikan kepada kita kebaikan di dalam perjalanan hidup. Amin insyaallah.